SMA Negeri 2 Binjai. Sebelumnya saya mohon maaf, tidak ada maksud apapun berdiri di depan ini, hanya sekedar berbagi. Saya tahu apa yang akan saya sampaikan nanti pun sebelumnya pasti Bapak Ibu juga sudah mengetahui. Jadi saya izin ya Bapak Ibu berdiri di depan ini untuk kita saling berbagi saja ya. Baik, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita masih berada dalam lindungannya. Tidak pula kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang mana syafaatnya akan sangat kita harapkan kelak di yaumil akhir. Baiklah, pada hari ini saya akan berbagi sedikit, melakukan pengimbasan atas materi yang sudah saya peroleh, yaitu mengenai budaya positif. Bapak Ibu, saya yakin kata budaya positif ini sudah tidak asing lagi di telinga kita. Di sini ada guru Pak PKN ya, Pak. Ya, Pak. Menurut Bapak apa sih Pak budaya positif itu? Kalau positif berarti budaya yang sesuai dengan begitu Bu. Baik, terima kasih Pak, luar biasa. Oh, di sini Bu ada Bu Dahlia ini, Bu Dahlia. Menurut Bu Dahlia apa itu budaya positif? Kalau menurut saya budaya positif itu adalah hal-hal baik apa yang perlu dilakukan atau kita terapkan di sekolah. Itu Bu Vera mungkin. Ya, terima kasih Bu Dahlia. Kita jadi sudah sepakat ya Bu ya, Pak ya, sepemahaman bahwasanya budaya positif itu memang adalah budaya yang harus kita lakukan sehingga menjadi suatu kebiasaan, khususnya di lingkungan SMA Negeri 2 Binjai ini. Baik, sebelum melangkah lebih jauh, hari ini capaian yang akan kita laksanakan yaitu memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dengan dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid, kemudian melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman mengenai konsep disiplin positif dalam menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila, kemudian memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Nah, ini ada pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah kita setuju dengan pendapat ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak? Oke, tidak setuju ya Bu. Pernyataan yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin positif. Hukuman tetap hukuman. Ada yang mau memberikan pendapat? Silakan Ibu. Kalau menurut saya ini seperti memberi obat pada penyakit yang salah. Yang mau ditingkatkan kedisiplinan kok disuruh membaca dan halaman. Jadi ibarat ini bukan satu obat yang manjur untuk suatu penyakit tertentu. Jadi kalau mengambil tindakan tentu harus yang sejalan dengan apa yang ingin dicapai. Jadi sekali lagi saya mengatakan tidak setuju kalau kedisiplinan bisa ditingkatkan lewat
aktivitas membaca atau hukumannya dengan membaca dan membersihkan halaman sekolah. Bahasa Inggrisnya enggak nyambung. Iya. Terima kasih Ibu. Ya, jadi pemberian hukuman walaupun sepertinya positif ya, membaca dan membersihkan halaman sekolah, belum tentu kita memberikan obat yang tepat kepada penyakit anak. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi. Penghargaan ini loh Bu. Bu Andri sepertinya mau ini memberikan jawaban. Bu Andri kan sering ini memberikan penghargaan. Menurut Ibu itu dapat meningkatkan motivasi belajar tidak? Tentu saja. Penghargaan dalam hal apa? Dalam pembelajaran. Jikalau seseorang anak kiranya seorang anak misalnya dia dapat atau mencapai apa yang dalam pembelajaran saja mampu, kita bisa memberikan reward atau penghargaan dalam kelas ataupun penghargaan dalam apa yang dicapainya. Jadi saya pikir penghargaan bisa membuat motivasi belajar siswa. Itu aja. Oke, ada pendapat lain ya Bu Dahlia? Kalau menurut saya pemberian penghargaan atau reward itu kepada murid itu tidak bisa meningkatkan motivasi belajar anak. Ya mungkin dalam satu sisi mungkin itu benar ya, itu bisa meningkatkan motivasi belajar anak, tapi dalam memberi penghargaan itu, bukankah dengan kata lain kita akan menimbulkan rasa kesenjangan atau rasa iri dalam diri murid yang lain apabila menimbulkan kecemburuan bagi siswa yang tidak memperoleh penghargaan, padahal dengan kata lain dia mungkin juga udah berusaha untuk mencapai atau melakukan sesuai di batas kemampuan dia, tapi karena satu siswa mungkin ya karena diberikan prestasi, memperoleh prestasi dan diberikan penghargaan, jadi dia mungkin bisa menimbulkan rasa minder atau menimbulkan rasa tidak percaya diri kemudian dari siswa yang lainnya, atau bisa juga menimbulkan kecemburuan, kenapa dia bisa dapat tetapi saya enggak gitu. Mungkin seperti itu Bu Vera. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa ya Bu Andri dan Bu Dahlia. Ya, bagaimana itu memberikan penghargaan kepada siswa ya. Kemudian ya, jadi tadi itu hanya pertanyaan-pertanyaan romantis ya, pernyataan yang sebelumnya kita telah bahas itu nantinya akan mengerucut menjadi beberapa topik, yaitu topik disiplin positif, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, kemudian restitusi dengan posisi guru, 5 posisi kontrol, dan bagaimana menerapkan segitiga restitusi. Oke, untuk memasuki materi selanjutnya, adakah Bapak atau Ibu yang bersedia untuk membantu saya? Bu Loli ya? Ya, Bu Loli sama Bu Hadir. Ya, Bu Loli situasinya sebagai si A. Bu Loli punya sesuatu yang penting yang hanya ibu saja yang mengetahui. Jadi ibu udah bisa bayangkan ya sesuatu yang sangat penting itu apa. Kemudian Bu Hade akan berusaha merayu Bu Loli untuk supaya Bu Loli mau memberitahu
memberitahu apa yang dipegang ya. Ya Bapak Ibu, saya informasikan bahwasannya Bapak Kepala Sekolah sudah memberikan izin di jam keempat untuk tetap duduk di ruangan guru. Jadi kita meninggalkan anak-anak dulu lah ya di satu jam pelajaran. Oke Bu Ade. Jadi mulai ini enggak belum kan? Boleh, caranya bagaimana supaya Bulan udah dipikirkan, badang apa itu? Yang sangat bagus ini. Ya, hanya bulan lihat yang tahu. Satu tangan ya. Oh iya, Iya, Bu, di depan lah. Oke, terima kasih kepada teman-teman sudah memberikan waktu kepada saya. Suaranya terserah ya guys. Ini ada suatu materi yang ada di layar kita, perubahan paradigma, di mana di sini saya sebagai contoh untuk memberikan sesuatu yang ada saya pegang di tangan saya ini untuk teman saya Ibu Hade memberikan apa bagaimana rangsangan supaya saya sebagai pemegang benda ini biar bisa memberikan apa yang ada di tangan saya ini, apa yang saya ada di dalam hati saya ini. Saya berikan kepada Pak Hade, Kak Hade untuk memberikan sesuatu kepada saya dengan cara kalimat atau bagaimana? Ya, terima kasih atas kesempatan ini kepada saya. Saya ini mau mencoba merayu Mbak Loli yang cantik ini ya. Mbak Loli yang cantik, yang manis, yang baik hati, suka menabung, Tidak sombong. tidak sombong. Benar semua guys. Bolehkah saya pokoknya siapa kalau Mbak Romi kasih tahu nanti saya kasih lah rewardnya sesuatu. Mbak Romi yang Terima kasih Kak Ade. Kak Ade sudah semampu untuk supaya saya memberitahukan apa yang ada di genggaman tangan saya ini. Tapi sampai sekarang kan Kak Hadi minta maaf ya, saya belum bisa memberitahukannya sama kakak karena masih kurang clue-clue yang belum kakak kasih ke saya. Iya belum pas di hati saya. Jadi minta maaf Kak Hadi berusaha dulu lagi memberikan apa, bagaimana dan bagaimana caranya gitu Kak. Oke. udah diberi rujukan rayuan sama mau apa kasih reward. Sekarang saya ancam ini nggak bisa dengan cara kelembutan, nggak bisa rayuan, nggak bisa dengan cara kekerasan lagi ya, kayak begal itu ya. Soalnya lagi musim begal ini ya, perlu kan itu saya buat tebak kali ya. Awas ya, nanti kalau di jalan ketemu ya, kita sama-sama orang Medan ini, sama-sama lewat di jalan-jalan yang kampung lalang ya, jalan-jalan yang rawan itu ya. Nanti saya suruh anak buah saya nunggu Pak Loris itu. Ini gimana? Ini langsung aja nih. Kak Hadi mau tahu atau mau kali? Kok nggak ada yang pilih yang mau tahu atau mau kali? Tahu banget, tahu banget. Seharusnya gini kan Kak Hadi. Saya kan nggak mau nih langsung mau ngasih tahu apa yang di genggaman tangan saya ini. Seharusnya kakak mau neba-neba dulu semacam apa ke, atau barang ke, atau semacam tas atau gimana. Harusnya kakak tanya dulu ya kan, apa semacam bentuk apa dia dan untuk bisa dipakai kemana atau gimana gitu kan. Baru saya bisa memberikan sedikit untuk jalannya ya kan, apa yang ada di genggaman saya ini. Oh iya
ya, dari belum saya tebak-tebak ya. Apa Iya, itu ya kira-kira? gitu dong. Apakah itu berupa benda? Iya betul. Bendanya warna kuning, Bukan. Tapi memang ada warnanya. warna putih, Iya. Itu memang ada warnanya tapi itu bukan warna putih. bukan warna putih tapi nggak berwarna. Bendanya benda keras, tajam, Dia nggak tajam, nggak keras sekali. dari batu, Enggak juga. dari besi, Enggak. dari emas. Saya bantu ya kan Kak Ade supaya jangan panjang kali waktu kita ya kan. Iya sampai les kelima. Kalau bisa, ya sampai 5 ya Bu Vera. Ini semacam Suap kayaknya. Suap. tapi nanti betul ya Kak Ade, kita selesai acara Bu Vera kita makan-makan. Rewardnya ya kan, janji ya. Ini banyak saksinya loh. Nah, jadi ini yang saya genggam ini semacam dia benda dan bisa kita pakai untuk pribadi kita. Ini dari atas ke bawah sampai ke bawah, sampai ke juga. Terus warnanya juga itu ada warna. Terus itu bisa itu punya dulu. Nanti kalau sempurna saya waktunya nanti bisa jadinya Kak Ade tidak mau berpikir lagi untuk mau tahu apa yang di belakang saya ini gitu. Oke, biar saya menebak. Iya. Apakah itu uang? Tidak. Oh tidak. Jadi kalau boleh tahu apa yang sebenarnya Bu? Oke. Iya, baiklah karena Ibu sudah menyerah, berarti ini jadi yang makan-makannya ya. Ya. Terima kasih Bu Vera sebagai pemandu acara ini. Baiklah, ini yang di genggaman saya ini bendanya. Oh, langsung jawabannya aja. Cuman ya ikan rambut bentuk. Oke. Ya, terima kasih Bu Loli karena ini nanti akan berkaitan dengan materi selanjutnya yaitu di sana Kak Ade berposisi sebagai posisi kontrol sebagai apa untuk mencoba merubah keyakinan yang telah dipegang teguh oleh Bu Loli. Jadi terima kasih. Jadi begitulah keyakinan itu kita genggam ya. Nah, jadi bagaimana kita sebagai seorang guru melakukan posisi kontrol terhadap siswa? Jadi kita sering ibaratnya berakting ya, melakukan ilusi guru mengontrol murid, kemudian membuat orang merasa bersalah sehingga dapat menguatkan karakter atau melakukan penguatan positif sehingga efektif dan bermanfaat atau ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa ya. Tadi Bu Hade melakukan apa itu? Pemaksaan atau apa ya? Oke. Nah, ini ada lagi bahan pemikiran untuk kita. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Kalau kita lihat di sana ada stimulus ya, stimulus responnya bagaimana, kemudian teori kontrol untuk menstimulus respon itu bagaimana. Kita lihat posisi kita sebagai guru saat ini sering berperan sebagai apa ya. Nah, sebelum kita melakukan kontrol ya, terutama terhadap siswa didik kita harus memahami dulu teori motivasi perilaku manusia ya. Jadi jangan-jangan selama ini kita melakukan posisi kontrol sebagai penghukum sehingga hukuman itu tadi menjadi motivasi eksternal bagi siswa sehingga tidak merubah mereka ya. Mereka melakukan taat terhadap peraturan hanya demi menghindari hukuman. Berarti itu motivasinya eksternal. Kemudian mau mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, itu adalah motivasi eksternal yang nantinya gampang kali berubah. Namun kalau seorang siswa itu telah memiliki motivasi internal, maka dia akan menghargai dirinya sendiri yang sesuai dengan
filosofi diajar Dewantara menjadi siswa yang merdeka. Merdeka itu maksudnya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap memerintah diri sendiri. Jadi siswa mengerjakan tugas, lebih didorong motivasi internal karena tanggung jawab dia sebagai siswa dan seterusnya. Ya, jadi jika hukuman itu ya, hukuman dalam arti tadi Kak Hade sudah melakukan ya, meminta, membujuk untuk melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan dari orang yang meminta untuk membujuk, maka dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Jadi beberapa dampak dari pemberian penghargaan itu menurut Alfikon 1993 ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan hukuman, penghargaan akan mengurangi ketepatan, kemudian penghargaan dianggap tidak efektif, dan penghargaan itu juga dapat merusak hukuman. Itu menurut Alfikon ya. Nah, apakah kita tidak boleh memberikan penghargaan? Tentu saja boleh ya Bapak Ibu. Penghargaan atau apresiasi itu bentuknya adalah pengakuan. Pengakuan bisa pengakuan secara khusus, pribadi, kemudian pengakuan juga kepada semua murid, dan beri pengakuan secara konsisten yang mana kita fokus pada proses yang telah dilakukan oleh siswa. Ini adalah contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan yang boleh kita terapkan ke siswa. Misalnya menunjukkan bagian pembukanya kita awali dengan kalimat, kemarin Ibu perhatikan. Kemudian nilai kebajikannya boleh kita sampaikan, rasa empatimu besar sekali nak, ya. Kemudian situasinya pada saat seorang murid kita lihat menolong murid yang lain di kelas itu. Kemudian bisa juga kita awali dengan kalimat saya menghargai. Kemudian nilai kebajikannya kita anggap kepedulianmu. Kemudian situasinya misalnya pada saat seorang siswa membantu teman-temannya di dalam mengerjakan tugas kelompok. Kemudian bentuk apresiasi atau pengakuan yang lain tentu saja ucapan terima kasih kita kepada siswa atas apa, misalnya rasa tanggung jawab yang telah dia lakukan. Misalnya pada saat dia memungut kertas-kertas yang berserak di dalam kelas. Oke, ini ada soal lagi Bapak Ibu. Saya diktekan aja dari depan. Nanti yang setuju angkat tangan, yang tidak setuju boleh tidak mengangkat tangan. Tindakan seorang guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Yang setuju hukuman coba angkat tangan. 1, 2, oke, seluruhnya sepakat ya kalau itu adalah hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, hukuman atau konsekuensi? Oke, sepakat juga ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Ini ketika pandemi misalnya, hukuman ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Ya, sepakat semuanya ya. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat jam belajar, konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, hukuman atau konsekuensi? Tidaknya murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian karena dia pakai sepatu warna putih, peraturannya sepatu warna hitam. Jadi dia nggak pakai sepatu. Iya, seharian nggak pakai
Hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? PJOK. Konsekuensi. Oke, semuanya sepakat ya. Ya, jadi ini adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Bedanya kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Jadi ini efek yang akan dirasakan anak jika kita melaksanakan hukuman. Namun kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian anak membenci kedisiplinan, ini efek dari hukuman. Kemudian kalau konsekuensi anak akan menghargai disiplin. Lalu hukuman itu bersifat paksaan, kalau konsekuensi nanti bersifat stimulus atau tanggapan. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyelesaikan diri. Jadi hukuman itu konsep diri yang buruk, konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Dalam hukuman nantinya efek yang akan dirasakan anak itu ada rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Namun kalau konsekuensi mungkin anak akan kehilangan hak sementara, juga tidak nyaman, diasingkan namun untuk sementara. Oke, dari materi yang posisi kontrol tadi, kita lanjut terus ke materi restitusi. Apa itu restitusi? Ini adalah kelanjutan dari peran kita dalam memberi konsekuensi pada anak. Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi ini pendapat dari dosen dalam bukunya yang diterbitkan pada tahun 2004. Nah, apa saja ciri-ciri restitusi? Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang ketiga, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, fokus pada solusi. Yang kesembilan, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya, jadi intinya dari menerapkan segitiga restitusi ke anak ini, kita berdialog kepada anak dengan dimulai dengan validasi identitas, bertanya mengapa kamu melakukan kesalahan, kemudian mengembalikan dengan keyakinan atau peraturan sekolah yang sudah dia ketahui, sampai nanti anak itu menyadari diri sendiri bahwasannya yang dia lakukan itu salah. Jadi intinya itu hanya berdialog gitu, segitiga restitusi Bapak Ibu. Nanti saya akan membagi juga materinya dan videonya melalui WA saja ya. Sekarang kita lanjutkan saja materi selanjutnya, yaitu membuat keyakinan kelas. Jadi ini cocok sekali di awal pembelajaran. Bapak Ibu boleh bertanya siapa di antara Bapak Ibu di sini yang telah membuat keyakinan kelas? Sudah. Oke, iya. Jadi keyakinan kelas, tapi bukan peraturan kelas. Jadi mengapa harus keyakinan? Karena contoh
seorang siswa misalnya yang berkendara menggunakan sepeda motor ke sekolah, kalau ditanya kenapa nak pakai helm, barangkali sebagian siswa menjawab karena takut ditangkap polisi. Sebagian yang lain menjawab karena alasan keselamatan. Nah, kalau karena alasan ditangkap takut polisi, maka motivasi dia untuk menggunakan helm itu adalah motivasi eksternal. Namun kalau karena alasan keselamatan, maka motivasinya internal demi keselamatan dirinya sendiri. Begitu juga dengan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini merupakan salah satu prinsip dasar dari terbentuknya budaya positif di dalam kelas. Ya, jadi ini contoh sebuah kesepakatan kelas. Kira-kira dari contoh yang kolom sebelah kanan dengan sebelah kiri, mana yang merupakan keyakinan kelas dan mana yang merupakan peraturan kelas? Gimana kesepakatan tuh? Kira-kira yang mana? Yang sebelah kanan datang tepat waktu mengucapkan salam, menjaga keberhasilan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, kemudian terakhir tertib. Itu peraturan itu. Itu sifatnya hanya berorientasi pada pihak sekolah itu. Sementara kalau yang kanan tuh ada kepentingan muridnya, mengakomodasi keinginan siswanya. Jadi itu memang betul-betul datang dari mereka juga. Kalau yang peraturan seperti kan doktrin. Nah, doktrin yang kita hindari doktrin untuk hanya orientasinya kepada pihak sekolah atau kelas, bukan orientasinya kepada diri. Iya. Iya. Jadi benar yang telah disampaikan oleh Bu Nopi, bahwasanya sebelah kanan itu adalah peraturan kelas, belum merupakan sebuah keyakinan. Ya, jadi kalau keyakinan kelas, dia ciri-cirinya bahasanya universal, ringkas dan mudah dipahami. Contohnya, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Ya, jadi kalau kita turunkan kalimat saling menyayangi itulah termasuklah siswa itu tidak boleh mencela atau membuli kawan satu kelasnya. Siswa itu tidak boleh membedakan bentuk pertemanan berdasarkan suku, agama, dan ras. Siswa itu termasuklah di dalamnya harus ada saling menghargai. Jadi kalau tadi bentuk peraturan kelas, jadi kita bisa bekerja sama dengan siswa dengan merangkumnya menjadi bahasa yang universal. Kemudian yang kedua, kami murid yang semangat belajar. Nah, kata semangat belajar itu contohnya apa, Bu Nata? Semangat belajar. Keinginan tahuan itu besar, semangat. Kemudian karena keinginan tahuannya besar, sehingga nanti berpengaruh terhadap penerimaan dari guru pun dengan mudah gitu. Iya. Bu Ika, ada yang mau tambah? Semangat belajar. Iya, contohnya ya siswa selalu mengerjakan tugas juga ya, Bu Nata. Melakukan tugas tepat waktu. Kemudian ketika guru menjelaskan di depan, muridnya tidak main handphone di belakang. Itu kan juga menunjukkan dia semangat belajar. Jadi kita rangkum pendapat-pendapat dari anak-anak kita menjadi sebuah keyakinan bahwasanya kami murid 11 PNS 1 misalnya adalah murid yang semangat belajar. Kemudian kami murid
dengan teman-teman. Nah, kalau peduli ini contohnya apa kira? Menurut saya kalau misalnya peduli itu mengerti apa yang kita mau gitu, maksudnya kayak pendapat kita atau seperti itu sih. Ya, contoh Bu. Pendapat saya, apakah kami murid yang peduli dengan teman-teman? Rasa saya bisa masuk ke A itu. Bagusnya kami murid yang peduli dengan lingkungan. Kalau teman-teman kan udah masuk tuh, saling menyayangi, peduli, menghormati. Bagusnya kami murid yang peduli dengan lingkungan. Lingkungan kelas, sekolah. Ya, rasa saya ya. Karena udah itu udah C dan masuk ke A. Memang benar sekali Bu Salfrida. Nanti boleh ditambahkan keyakinan yang keempat, kami murid yang peduli terhadap teman dan lingkungan. Jadi salah satu contoh sederhana yang lain peduli itu murid tidak membiarkan kawannya teman satu piket untuk bekerja sendirian. Jadi dia akan bersama-sama dengan temannya mengerjakan tugas piket sesuai dengan jadwal. Jadi tambah dengan lingkungan ya. Iya Bu. Jadi jumlah keyakinan kelas itu ya boleh kita sesuaikan Bapak Ibu sesuai dengan curah pendapat dari siswa-siswi kita. Ya, jadi salah satu ya pendalaman dari keyakinan kelas, makanya sangat disarankan jika kita membuat keyakinan kelas di awal dan minggu-minggu pertama itu nggak usah dulu belajar keyakinan kelas itu aja dulu kita tekankan ke para siswa, sehingga di proses pembelajaran ke depannya jika salah satu siswa melanggar keyakinan kelas, kita akan lebih mudah untuk menagih ya, kenapa nak kamu berbuat yang bertentangan dengan keyakinan kelas yang telah kalian buat. Jadi di sana nanti ada rasa hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kemudian ada bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Kemudian ada rasa diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Oke, ini juga ada sebuah contoh soal. Kalau kita simpulkan peraturan yang ada di sebelah menjadi sebuah keyakinan kelas, mulai dari Bu Dwi sepertinya ya. Bu Dwi selalu kembali kalau ada curah pendapat siswa selalu kembalikan buku ke tempatnya. Maka kalau bahasa universalnya bisa ke nilai kebajikan yang mana nih Bu? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Iya, disiplin, tertib, tanggung jawab, iya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Iya, benar sekali, saling menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Iya, disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Iya, saling menghormati, saling menyayangi. Dilarang menggunakan narkoba. Nilai kebajikan mana itu? Iya, kalau kita masukkan ke dalam keyakinan bahasa universalnya apa? Dilarang menggunakan narkoba. Bisa ke keselamatan juga ya, keselamatan, kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran? Iya, tertib. Gunakan masker, jaga kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ya, bisa tertib, bisa juga disiplin ya. Ya, ini jawabannya, keselamatan, keamanan. Ya, jadi
Kita lanjut saja Bapak Ibu. Materi selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Jadi para siswa kita berbuat sesuatu yang menyimpang karena ada salah satu dari kebutuhan dasar manusia ini tidak terpenuhi. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, posisi kita nantinya itu ada 5 posisi kontrol ya ketika murid berbuat salah. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Kalau saya setelah mempelajari modul ini, saya merefleksi diri sendiri. Selama ini saya sering berperan sebagai penghukum. Kalau Bapak Ibu bagaimana? Sebagai penghukum ya. Ya. Jadi contohnya penghukum itu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyindir, juga termasuk penghukum. Kalau dengan perkataan biasanya kita bilang, kalau kamu tidak melakukannya awas ya, rasakan. Kemudian hasilnya apa? Nantinya siswa itu akan menjadi siswa yang pemberontak, menyalahkan orang lain dan suka berbohong. Jadi kaitannya dengan dunia berkualitas, maka murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas, alias kita menjadi guru yang dibenci siswa. Kemudian murid akan berkata, biarkan saja, nanti juga tidak marah-marah lagi. Kemudian dampaknya pada murid apa? Akan mengulangi kesalahan. Kemudian posisi yang kedua, ini juga sering saya lakukan, saya mengakui, membuat orang merasa bersalah. Apa yang dilakukan? Biasanya berceramah dan mengatakan seharusnya atau ibu kecewa. Kemudian kalau dalam dialog biasanya guru ini berkata, kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Kemudian hasilnya apa? Menyembunyikan, siswa itu juga bisa menyangkal dan berbohong. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas, maka dia akan merasa bersalah, maafkan saya bu. Dan hasilnya apa? Ternyata membuat siswa menjadi rendah diri. Kemudian ini identitas yang dinyatakan berhasil atau sukses sebagai teman atau pemantau. Namun ada juga sisi negatifnya. Kalau sebagai teman misalnya membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Contohnya guru berkata, ayo lakukanlah demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, ibu tidak pernah ibu apa sih yang tidak ibu bantu, sehingga ini hasilnya apa? Akan menimbulkan ketergantungan siswa pada kita. Kaitannya dengan dunia berkualitas, maka murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Murid akan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya, ternyata begitu. Dan ini akan menyebabkan murid lemah, tidak mandiri, dan tergantung. Kemudian posisi yang keempat yaitu guru sebagai pemantau. Guru dalam hal ini menghitung dan mengukur. Guru di sini akan berkata apa peraturannya. Kemudian hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Kemudian kaitannya murid akan meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Kemudian murid akan berkata berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang bonus saya tulis. Kemudian nantinya akan membuat murid ini termotivasi untuk mendapatkan hadiah untuk dirinya sendiri. Nah, yang terakhir adalah posisi guru sebagai manajer, dan inilah yang kita harus bergerak ke arah sana, di mana guru di sini dalam hal
memecahkan masalah dengan murid tadi menggunakan segitiga restitusi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Contohnya, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Kemudian hasilnya apa? Akan menguatkan pribadi siswa. Nantinya murid akan meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas, sehingga dia akan berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Maka dampaknya pada murid akan mengevaluasi diri sendiri, bagaimana cara memperbaiki diri. Ya, jadi kalau dilihat soal di sini ada pernyataan. Jadi kalau dilihat ini posisi kita sebagai ya salah satu dari 5 posisi guru tadi. Kalau ada pernyataan saya kecewa sekali dengan kamu, maka guru itu memposisikan dirinya sebagai pembuat merasa bersalah. Kalau guru mengatakan kamu tidak pernah benar melakukannya, maka guru di sini posisinya sebagai penghukum. Kalau kita mengatakan ayolah lakukan demi bapak atau ibu, maka posisi kita sebagai teman. Kalau apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini, maka kita sebagai pemantau. Atau pernyataan bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini, maka posisi guru sebagai manajer. Dan kalau menghakimi siswa dan mengatakan kamu selalu yang paling terakhir, maka kita memposisikan diri sebagai penghukum. Ya, berikut adalah segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah dengan siswa. Diawali dengan validasi kebutuhan. Contohnya, kita melakukan pertanyaan dengan kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian dilanjutkan dengan adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Kemudian membuat menstabilkan identitas ya. Kita mengatakan bahwa memang setiap orang pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Dan terakhir dengan menanyakan keyakinan yang telah kita sepakati, seperti nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Dan terakhir dengan memberikan pertanyaan, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Oke Bapak Ibu, menurut saya atau ada yang ingin kita diskusikan? Kepada siapa ya? Bu MH lah ya. Jangan tukang kritik kali ya, jangan tukang kritik ya kan? Oh Bu Dahlia lah, Bu Dahlia, apa yang Ibu rasakan dari materi yang tidak seberapa ini Bu Dahlia? Yang saya rasakan, saya mendapat pencerahan gitu ya Bu, tentang hal-hal baru yang mungkin kadang-kadang masih sedikit kurang bisa saya pahami. Contohnya tadi antara apakah itu termasuk peraturan ataukah termasuk
termasuk konsekuensi. Termasuk hukuman, apakah konsekuensi, kemudian apakah itu termasuk peraturan ataukah keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang seperti itu. Jadi dari penjelasan Bu Vera tadi udah itu tentang ciri-ciri apakah kita itu termasuk tipe-tipe yang bagaimana, apakah kita tipe penghukum atau tipe yang lainnya seperti itu. Jadi dari paparan Bu Vera saya rasa cukup baik dan bisa memberikan gambaran tentang materi apa sih itu yang termasuk dengan budaya positif di sekolah. Terima kasih Bu Vera. Terima kasih Bu Lia, luar biasa ya Bu Dahlia. Untuk kedepannya Bu Dwi dari posisi kontrol yang telah kita bahas tadi, Bu Dwi selama ini posisi kontrolnya sebagai apa dan kedepannya bagaimana Bu? Apakah ingin berubah atau tetap sebagai posisi kontrol yang biasa Ibu lakukan? Saya buka lagi slide-nya. Posisi kontrol. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head on the water, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you, now that I'm on this Apa nih ngomong? Karena kita sebagai guru, tapi sebenarnya orang yang menilai. Tapi kalau saya mau menilai diri saya sendiri, ya saya ingin yang terbaik. Kalau bisa ya saya ingin menjadi manajer. Tapi memang sebenarnya kalau di dalam kelas, sepertinya saya lebih kurang penghukum, itu bukan saya gitu ya. Tapi kayaknya saya sepertinya yang saya pikirkan saya seorang manajer. Ya, luar biasa sekali Bu Andri ya, ternyata selama ini sudah berposisi sebagai manajer ya. Pantaslah sesuanya berkualitas semua ya Bu Andri. Bapak di mana Pak? Pak Devi. Kalau saya bukan. Kalau selama ini memang tipikal seperti penghukum lah ya, karena suka menyindir. Menghukum bukan berarti fisik Bu ya, karena menyindir ya. Tapi kalau setelah menerima materi yang Ibu berikan, saya mau menjadi manajer. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tolong aplausnya untuk kita semua Bapak Guru hebat. Jadi dengan berakhirnya materi ini, karena kita semua juga ada tugas untuk mengajar ya. Jadi terima kasih sebelumnya atas partisipasi Bapak Ibu yang telah mau mendengarkan saya. Sama-sama kita belajar ya di budaya positif yang akan kita lakukan di SMA Negeri 2 Binjai ini. Semoga apa yang kita lakukan benar-benar dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila pada seluruh siswa-siswa kita, sehingga siswa kita akan menjadi generasi yang dapat menjadi generasi yang memiliki profil pelajar Pancasila dan siap terjun ke masyarakat, memiliki akhlakul karimah. Terima kasih Bapak Ibu. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Vera. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head on the water, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you, now that our love has capsized.
Menurut Inggit, apa tanggapan Inggit dengan membuat keyakinan kelas di 11 PNS 6 ini? Menurut saya Bu, keyakinan kelas ini akan menjadikan siswa mampu melakukan sesuai yang menjadinya tersebut, dan juga siswa juga belajar bagaimana mengaplikasikan keyakinan tersebut di kehidupan sehari-hari, dan apa yang akan dikenakan jika tidak melaksanakan tersebut. Dan juga keyakinan kelas ini dampak dan sifatnya positif Bu, jadi tidak menjadi beban bagi siswa yang menjalankan. Itu saja Bu, terima kasih. Ya, terima kasih kembali Inggit. Silakan duduk. Audio Jungle.